Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, back again on my YouTube channel. Let me introduce myself. My name is Dian Hermali Andesta with NPM 22411067. Here I will present my PowerPoint. Stay tuned, okay? Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul segmenting, targeting, dan positioning atau STP. Segmenting pasar merupakan strategi pemasaran yang dilakukan untuk membagi pasar ke dalam pembagian pasar tersebut sebagai dasar untuk dijadikan sasaran yang akan dilayani. Pembagian pasar ke dalam kelompok pembelian dengan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda, yang membutuhkan produk atau pemasaran tersendiri. Selanjutnya yaitu langkah-langkah segmentasi pasar. Dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu mengidentifikasi variabel segmentasi dan segmentasi pasar. Yang kedua, mengembangkan bentuk segmen yang menghasilkan. Yang ketiga, mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen. Yang keempat, memilih segmen sasaran. Yang kelima, mengidentifikasi konsep posisi yang memungkinkan. Yang keenam yaitu memilih, mengembangkan dan mengkomunikasikan konsep penetapan posisi yang dipilih. Selanjutnya yaitu pola segmentasi pasar. Dibagi menjadi 3, yaitu 3 pola segmentasi pasar. Yang pertama, preferensi homogen, menunjukkan suatu pasar di mana semua pelanggan memiliki preferensi yang sama, di mana pasar tidak menunjukkan segmen alami. Yang kedua, preferensi tersebar. Pada situasi lain yang sangat berbeda, preferensi pelanggan mungkin tersebar di seluruh ruangan, yang menunjukkan bahwa pelanggan sangat berbeda dalam preferensi mereka. Yang ketiga, preferensi kelompok-kelompok pasar dapat menunjukkan kelompok-kelompok preferensi yang terpisah yang disebut segmen pasar alami. Selanjutnya yaitu targeting. Targeting ialah proses mengevaluasi setiap daya tarik segmen, kemudian memilih suatu atau lebih karakteristik untuk dilayani. Targeting merupakan persoalan bagaimana memilih, menyeleksi, dan menjangkau pasar. Strategi targeting ini ditentukan karena mereka yang menyadari bahwa pada dasarnya mereka tidak dapat melayani untuk seluruh pelanggan dalam pasar tersebut. Terlalu kebanyakan pelanggan, sangat berpencar dan tersebar serta bervariatif dalam tuntutan, kebutuhan, dan keinginannya. Selanjutnya, targeting. Targeting dibagi menjadi 5 faktor yang perlu diperhatikan sebelum menetapkan target pasar, yaitu yang pertama yaitu ukuran segmen. Perkiraan besarnya atau ukuran segmen yang akan dituju. Yang kedua, pertumbuhan segmen. Walaupun ukuran segmen saat ini kecil, bukan tidak mungkin akan berkembang
atau diharapkan dapat berkembang untuk masa mendatang. Yang ketiga, biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai segmen tersebut. Yang keempat, kesesuaian dengan tujuan dan kemampuan perusahaan. Yang kelima, posisi persaingan. Makin sedikit persaingan, makin menariklah segmen tersebut. Selanjutnya, positioning. Positioning adalah usaha untuk mempengaruhi pikiran konsumen, sasaran perusahaan terhadap produk yang ditawarkan, sehingga terbentuk persepsi yang dapat mengembangkan dan membentuk citra positif terhadap perusahaan dan melakukan komunikasi yang baik pada konsumen. Selanjutnya, tujuan positioning produk dibagi menjadi 5, yaitu untuk menempatkan atau memposisikan produk di pasar sehingga produk tersebut terpisah atau berbeda dengan brand yang bersaing. Yang kedua, untuk memposisikan produk sehingga dapat menyampaikan beberapa hal pokok kepada para pelanggan. Yang ketiga, untuk pemenuhan sejauh mungkin kebutuhan segmen pasar. Yang keempat, untuk membatasi kemungkinan terjadinya perubahan yang mendadak dalam penjualan. Yang kelima, untuk menciptakan keyakinan pelanggan tersebut merek-merek yang ditawarkan. Materi yang kedua yaitu aspek keuangan. Pengertian aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Dengan kata lain, aspek keuangan memberikan gambaran yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan, sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting di dalam studi kelayakan bisnis. Selanjutnya, tujuan aspek keuangan. Tujuan menganalisis aspek keuangan adalah untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan, dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan. Penilaian aspek keuangan dibagi menjadi 5. Secara keseluruhan, penilaian dalam aspek keuangan meliputi yang pertama, sumber-sumber dana yang akan diperoleh. Yang kedua, kebutuhan biaya investasi. Yang ketiga, proyeksi neraca dan laporan laba rugi untuk beberapa periode ke depan. Yang keempat, kriteria penilaian investasi. Yang kelima yaitu rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Yang kedua, laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha dalam suatu periode tertentu. Yang ketiga, laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas. Yang keempat, laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi catatan terjadinya perubahan modal di perusahaan. Terima kasih. Okay, that's all I can say.
See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.